Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur Didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Beberapa saat saja, suasana di sekitar hutan perbatasan Karang Sedana telah berubah menjadi sepi yang mencekam. Yang tinggal di tempat itu hanyalah Nyai Kembang Hitam bersama dengan Prabu Purbaya dan Cempaka. Bibi Wulan, apakah Bibi tidak merindukan masa-masa indah bersama dengan Paman Saka? Hidup bersama dalam sebuah keluarga yang utuh. Purbaya, bocah kemarin sore, jangan kau coba-coba menasihatiku. Marilah kita lanjutkan lagi pertarungan kita. Hup! Ketika Nyai Kembang Hitam telah mengangkat pedangnya dan bersiap menyerang, tiba-tiba saja gerakannya itu terhenti secara mendadak. Suara halus menyeramkan menyusup di telinganya, memberikan perintah. Wulan, duduklah saja kau di bawah pohon dan letakkanlah aku di hadapanmu. Biarkan aku sendiri yang akan menghadapinya. Oh, engkau Nenek Ranggis. Ya, aku Wulan. Cepat, duduklah dan letakkanlah aku di hadapanmu. Baik, Nyai. Apa maunya, Kanda? Ia membatalkan untuk menyerang dan duduk di rerumputan dan meletakkan pedang itu di hadapannya. Bersiaplah, Dinda. Aku justru merasakan adanya persiapan khusus darinya untuk serangan yang jauh lebih berbahaya. Lihat, pedang yang diletakkan di tanah itu bergerak-gerak, Dinda. Hei, awas! Pedang itu bergerak sendiri. Mundurlah, Dinda. Mundur jauh-jauh. Aku akan menghadapinya seorang diri. Gerakan pedang ini luar biasa sekali cepatnya. Memburuku dengan berpindah-pindah dari berbagai arah. Untung saja aku telah menguasai aji penolak bala. Gila, benar-benar kekuatan siluman yang bersemayam dalam pedang ular emas. Dadaku terasa bergetar ketika pukulanku bertumbukan dengan pedang itu. Bagaimanakah rasanya kekuatanku, hai Raja Muda? Ternyata benar dugaanku. Kau nenek iblis dari lereng Merapi yang bersemayam dalam pedang ular emas itu. Kanda, pergunakanlah kujang pusaka itu. Serangan nenek siluman ular ini tidak memberikan kesempatan padaku, Dinda. Mundurlah ke belakangku, Kanda. Manakah pusaka telah berada di tanganku? Aku akan menumbuhkan kekuatan pusakaku ini. Prabu Purbaya melompat mundur jauh ke belakang, sedangkan permaisurinya Cempaka telah siap dengan warangka kujang pusaka di tangannya. Dan begitu suaminya mundur ke belakangnya,
Cempaka segera menghadang pedang ular mas yang melayang mengejarnya dengan warangka kujang pusaka. Benturan antara warangka pusaka kujang Cakrabuana dan pedang ular mas menimbulkan suara gemuruh yang tidak terkira. Tetapi kali ini Cempaka tetap tegak di tempatnya dan pedang ular mas itu terpental jatuh tak jauh dari tempat Nyai Kembang duduk menonton. Melihat untuk beberapa saat pedang ular mas itu tidak bergerak, Anting Wulan segera menyadari keadaan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Segera saja ia menyambar pedang ular mas itu dan kemudian melesat lari meninggalkan arena. Hoi! Jangan lari, Bibi Wulan! Bibi Wulan! Tinggalkan pedang siluman itu! Kita tidak boleh kehilangan jejaknya lagi. Tetapi ilmu lari cepatnya luar biasa sekali. Jarak ini akan menjadi semakin jauh. Gerakan Bibi Wulan tidak akan dapat kita tandingi. Kecuali... Kecuali apa, Kanda? Apa yang dapat kita lakukan untuk mengejarnya? Aji Halimunan kita dapat mendahuluinya jauh ke depan. Bagaimana mungkin, Kanda? Kemana kita akan arahkan kehendak kita? Tidak akan mungkin kita berhasil tanpa arah yang pasti. Celaka, Dinda. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Mengejar terus Bibi Wulan? Ataukah kembali ke keraton untuk mengabarkan tentang rencana dari murid-murid perguruan Kembang Hitam yang baru disebar untuk membalaskan dendam mereka? Iya, kau benar, Kanda Purbaya. Sebaiknya kita kembali saja, memerintahkan para panglima kita untuk meningkatkan kewaspadaan di seluruh wilayah. Juga mengirimkan utusan untuk mengabarkan pada Kawali, Dedali Putih, Kencana Wungu, dan kerajaan-kerajaan di sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan pula. Marilah kita kembali segera ke istana dengan Aji Halimunan. Mari, Kanda. Hup! Hup! Kita tinggalkan dulu Prabu Purbaya dan Cempaka yang menuju Istana Sunda. Sekarang marilah kita ikuti kisah dari Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan yang tengah melarikan diri menjauhi Prabu Purbaya dan Cempaka. Gila, aku Anting Wulan. Hari ini harus mengerahkan seluruh kekuatanku hanya untuk lari meninggalkan lawanku. Pengecut, benar-benar pengecut. Hup! Aku harus kembali lagi menemui mereka. Lebih baik aku mampus, tewas dengan dada terbelah daripada melarikan diri seperti ini. Bodoh, pengecut. Wulan, jangan lakukan hal itu. Janganlah mengumbar kebodohanmu. Jangan mencari mati menumbuk mereka saat ini. Aku bukanlah pengecut, Nenek Ranggis. Aku Anting Wulan belum pernah bersikap seperti ini. Engkaukah yang mempengaruhi aku untuk bersikap pengecut? Tidak. Aku harus kembali dan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukanlah pengecut. Apakah kau ingin menghancurkan seluruh rencanamu yang telah kau bentuk demikian sempurnanya? Kau dengan 40 murid wanitamu merupakan sebuah kekuatan yang besar, Wulan. Tetapi saat ini 2 orang tadi bukanlah lawan kau. Kita akan mencari jalan. Kita akan mengalahkan mereka satu saat. Percayalah, aku belumlah kalah, Wulan. Aku masih mempunyai berbagai kekuatan simpanan. Percayalah. Jangan lakukan hal itu, Wulan. Jangan mengumbar kebodohanmu.
Jangan mencari mati dengan menumbuk mereka saat ini. Tetapi aku tidak takut mati. Aku bukanlah seorang pengecut. Aku tidak ingin kau mempengaruhi dengan sikap pengecutmu. Aku akan kembali menemui mereka. Aku harap kau tidak lakukan itu, Wulan. Kau tidak bisa menghalangiku. Hup! Kau menyerangku, nenek iblis. Jika kau memang berani, keluarlah. Aku akan menganggapmu sebagai lawanku saat ini. Wulan, cucuku, dengarlah. Apakah kau benar-benar telah melupakan rencana besarmu? Rencanamu yang telah kau bentuk demikian sempurnanya. Ketahuilah, dengan 40 orang muridmu sekarang ini, yang memiliki kemampuan yang hampir sama kuat dengan seorang panglima pasukan, adalah sebuah kekuatan yang sangat besar. Apakah kau akan menghancurkan semua itu? Melupakan semua rencana besarmu itu? Sakit hatimu pada suamimu? Kau benar. Kau benar, Nenek Ranggis. Aku tidak boleh melupakan semua itu. Tetapi aku Anteng Wulan lebih suka mati tergeletak dengan dada terbelah daripada melarikan diri seperti sekarang ini. Lupakanlah dulu hal itu. Saat ini mereka berdua bukanlah lawanmu. Tapi percayalah, satu saat kau akan dapat mengalahkan mereka. Aku belumlah kalah, Wulan. Masih banyak kekuatanku yang belum kupergunakan. Percayalah. Tapi bagaimanakah kita akan dapat mengalahkannya? Sudah aku katakan, aku belum kalah oleh pemuda itu. Dan masih ada sebuah jalan untuk dirimu mengalahkan mereka berdua. Yaitu apabila kekuatanku dapat lebur secara utuh dalam dirimu. Tidak sekedar menguasai jasadmu saja. Lebur secara utuh? Ya. Apa maksudmu itu, Nek? Dengan melakukan semedi khusus dan mengikuti petunjuk-petunjukku, dalam 40 hari kau akan berubah menjadi seorang wanita yang tidak akan terkalahkan. Kekuatanku seluruhnya lebur menjadi milikmu. Tetapi aku tidak lagi mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri. Dengan leburnya diriku denganmu, berarti kematianmu adalah kematianku juga. Tetapi kekuatanku yang terlebur dengan kekuatanmu merupakan sebuah kekuatan maha dahsyat yang tidak akan tertandingi. Aku rela menyerahkan segalanya padamu, Wulan. Sekarang tugasmu adalah mencari tempat yang tepat, tempat yang aman. Jauhilah mereka. Dan di tempat itu, kita akan menyiapkan lahirnya sebuah kekuatan baru. Aku akan melakukannya. Ya, aku akan melakukannya. Kumpulkanlah seluruh kekuatanmu. Tinggalkanlah tempat ini. Pergilah jauh ke arah barat. Di kaki Gunung Salak adalah sebuah tempat yang cocok untuk tempat kita. Setelah memberikan petunjuk, tiba-tiba suara yang menyeramkan itu lenyap. Dan angin dingin yang bertiup di sekitarnya pun tiba-tiba tidak dirasakan lagi. Roh siluman ular itu lenyap. Angin dingin tidak lagi kurasakan. Kemanakah perginya? Kembali ke dalam pedang inikah? Aku, apakah langkahku selama ini telah keliru? Tidak. Aku tidak keliru. Walaupun beberapa nyawa telah aku lepaskan dari ragam mereka,
Tetapi itu semua adalah karena kesalahan mereka. Aku memberikan hukuman yang pantas pada mereka, laki-laki puas yang telah menghinaku, menghina kaumku. Tidak, aku tidak keliru. Aku tidak keliru. Aku tidak keliru. Iya. Aku menunggu kehadiran murid-muridku. Dan kemudian secepatnya membawa mereka kembali ke tengah hutan loyang untuk menjemput Kayan putraku dan orang-orangku lainnya, dan segera meninggalkan tempat ini menuju arah barat kaki gunung sana. Sementara itu, Prabu Purbaya yang telah tiba kembali di Keraton Sunda memberikan perintah khusus untuk meningkatkan kewaspadaan dan penjagaan di berbagai kota dan desa-desa. Beberapa orang utusan dikirimkan ke kerajaan-kerajaan tetangga untuk melakukan hal yang sama, yaitu meningkatkan kewaspadaan. Setelah selesai memberikan perintah tersebut, apa yang akan kita lakukan sekarang, Dinda? Mencari siapakah? Nyai Kembang Hitamkah? Ataukah mencari murid-muridnya yang akan membuat kekacauan di wilayah kerajaan Sunda ini? Dinda kira sebaiknya kita mengadakan pengawasan di sekitar wilayah kita untuk mencari Nyai Kembang Hitam atau Bibi Ulan. Saat ini dan juga besok adalah hal yang sulit. Tetapi jika besok lusa kita akan dapat menemuinya di pinggir hutan loyang. Dan di tempat itu kita akan berusaha untuk melumpuhkannya dan merampas pedang ular mas yang jahat pengaruhnya bagi Bibi Ulan. sementara itu di desa Batu Apung yang tak jauh dari kota Pringgading, dengar itu. Rupanya Baginda Purbaya yang mengetahui rencana kita ini telah memberikan perintah untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, marilah kita pergunakan saat ini untuk secepatnya mengejutkan mereka. Selagi pasukan itu masih berada di desa ini. Mari, di sanalah rumah saudagar yang akan menjadi korbanku. Itukah rumah saudagar yang menjadi tujuanmu, Resti? Benar. Ayolah, kita masuk dari pintu samping. Sebagian dari penjaga rumahnya berkumpul di mulut desa mendengarkan pengumuman dari istana. Kita tidak boleh membuang waktu lagi. Aku sudah tidak sabaran lagi. Mari cepat. Kita melompat dari sini. Iya. Di balik tembok ini adalah serambi terdekat dari kamar saudagar korbanku itu. Mari kita melompat ke dalam. Lihatlah. Kewaspadaan yang tengah diumumkan untuk ditingkatkan justru membantu jalan kita dengan mulus sampai ke bilik saudagar Panjalin. Hah, itu dia. Siapa itu? Aku Ki Panjalin, pembantu baru dari rumah Aki. Hah? Pembantu baru? Pembantu apa? Siapakah engkau ini? Kalian datang berdua.
Di mana penjagaku? Apakah mereka tidak mengantarkanmu datang menghadap aku? Apakah Aki Panjalin sudah lupa padaku? Rupanya di dalam bilik ini sudah terisi lagi dengan wanita muda. Entah berapa kali dalam 1 tahun Aki mengganti gadis untuk menemani Aki. Kau bicara apa, Nona? Lancang sekali sumbarmu. Benarkah Aki sudah melupakan aku, Resti, gadis desa ini? Gadis desa yang telah Aki campakkan begitu saja? Oh, kau Resti? Iya, aku Resti, putri petani miskin yang tidak mampu melunasi hutangnya pada Aki. Aku Resti, gadis muda pelunas hutang, yang telah Aki jadikan pemuas nafsu Aki selama 6 tahun yang lalu di kamar ini juga. Iya, yang kemudian akhirnya Aki campakkan aku ke kota Pringgading, ke rumah bordil, tempat di mana laki-laki hidung belang memuaskan nafsu birahi mereka. Bagaimanakah Aki mengingatkan semua itu? Tentu saja aku mengingat itu semua, Resti. Kau yang dahulu sangat menyebalkan melayaniku dengan setengah hati. Kau memang cantik. Tidaklah dapat memberikan kehangatan padaku. Lalu sekarang kau datang, apakah akan memberikan kehangatan padaku? Sudahlah, Resti. Jangan membuang-buang waktu lagi. Cepatlah, selesaikan saja urusanmu dengannya. Dengan laki-laki hidung belang itu. Dengan duda mata kerancang. Kurang ajar. Apakah sebenarnya maksud kalian datang kemari? Dan di manakah penjaga tolol itu? Hai penjaga! Cepatlah selesaikan urusanmu, Resti. Tidak. Mengapa harus terburu-buru? Aku juga ingin urusanku di desaku ini bisa seramai urusan Ningrum, Rinjani, dan Diawari. Ada apa? Apa ada sesuatu yang harus saya selesaikan, Tuan? Goblok, tolol. Kalian lihat ini. Lihatlah dari mana gadis itu datang. Mengapa mereka bisa berada di hadapan pintu kamarku? Tapi mereka adalah 2 orang gadis yang cantik dan manis, Tuan. Apa yang harus saya lakukan? Tangkap dan ikat mereka. Biar aku yang nanti memberikan hukuman pada mereka. Baik, Tuan. Jika tugas seperti ini, biarlah aku saja yang maju dahulu, adik Tangguk. Mundurlah kau. Sebaiknya kau jangan menyerah, Nona. Ayo, melawanlah. Ayo. Aduh, kurang ajar kau. Kau membuat tulang-tulangku serasa rempong. Goblok, tolong. Kau jagal garung. Ayo, Tangguk. Kau majulah. Serang gadis itu bersama-sama dengan jagal garung si gentong nasi itu. Tunggu dulu, adik Tangguk. Aku belum kalah. Aku lengah hingga jadi seperti ini. Awas kau. Hei! Untuk apa kau cabut golok itu, jagal garung? Kau ingin melukainya? Maaf, Tuan. Baiklah, saya masukkan kembali, Tuan. Kenapa kau masukkan kembali golokmu itu, jagal garung? Peganglah kembali dan bersiaplah. Karena engkau pun akan mendapatkan hukuman dariku, yaitu kematian. Kalian berdua yang dahulu mengantarkan aku ke rumah bordil, tempat laki-laki hidung belang di kota Pringgading. Kau lupa padaku, Paman Jagal Garung? Iya, memang sejak tadi rasanya aku mengenalmu. Baiklah, sebelum kau mampus bersama-sama dengan tuanmu, kau ingat-ingat aku dahulu. Aku adalah Resti, wanita yang dahulu kau ambil dari rumah orang tuaku di pinggir desa ini. Lalu, tidak lebih dari 1 purnama, kalian berdua yang membawa aku ke sana. Karena itu, bersiaplah menerima hukuman kalian. Kau. Hei, panggil penjaga lainnya. Panggil kawanmu, Tangguk. Tidak ada waktu lagi untuk banyak bicara, Paman Tangguk. Kau iblis kejam. Kau akan mendapatkan hukuman, Resti.
Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Oh, baiklah. Ini, kau terimalah Tuan Panjalin. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Kita ke kota Pringgading. Di tempat laki-laki hidung belang itu, aku akan membuat banjir darah. Beberapa saat, dua murid perguruan Kembang Hitam meninggalkan rumah Saudagar Panjalin. Rumah itu menjadi ramai, digemparkan oleh teriakan-teriakan para wanita pembantu di rumah tersebut. Pengawal Saudagar Panjalin yang baru kembali dari pinggir desa untuk mendengar berita yang disebarkan pasukan istana, segera melaporkan hal tersebut pada pasukan istana yang belum kembali ke kota raja. Mengapa engkau masih duduk-duduk di sudut jalan ini? Aku menunggu malam hari, saat dimana para hidung belang berkumpul. Malam ini kota Pringgading akan kita buat banjir darah. Sementara para prajurit kota sebagian besar dikerahkan ke desa Saudagar Panjalin. Itulah kebodohan mereka. Tetapi aku tidak takut. Aku akan menghadapi mereka. Sekalipun mereka, seluruh pasukan kota Pringgading ini ada di dalam kota. Shh. Apa? Lihat itu, Resti. Dua orang pemuda menghampiri kita. Biarkan saja, Endah. Lihat saja. Apa mau mereka? Kita akan melayaninya. Tetapi kemudian memberikan hajaran padanya. Hei, siapakah kalian ini, nona-nona manis? Malam-malam masih berada di pinggir jalan seperti ini. Hah? Kami berdua adalah Palawa dan Tulur. Aku Tulur, Nona. Pemuda asli dari kota Pringgading ini. Siapakah Nona ini? Rasanya aku tidak mengenal Nona berdua. Aku Resti dan kawanku Endah. Aku berasal dari desa Kaliputih. Aku datang ke kota ini sebenarnya untuk mencari pekerjaan. Oh, mencari pekerjaan? Itu mudah sekali, Nona. Aku dapat membantumu. Benarkah Kakang Tulur? Iya. Benarkah Kakang dapat membantu saya mencari pekerjaan? Apakah aku ini tampak seperti seorang pemuda pembohong, Nona Resti? Sayang sekali suasana di sini tidak begitu terang, sehingga kau tidak bisa melihat betapa aku bersungguh-sungguh padamu, Resti, dan juga padamu, Endah. Bukankah begitu, Kakang Palawa? Kau ini kok jadi bengong saja? Aku terpesona melihat kecantikan mereka, adik Tulur. Kasihan sekali. Kita akan menolongnya. Nona, katakan saja di mana kau ingin bekerja. Aku akan membantumu mencarikannya. Tetapi, karena sekarang hari sudah malam, sebaiknya kalian beristirahat saja. Kami akan mencarikan tempat pada kalian yang paling baik sekali. Mari, ikutlah dengan kami. Kalian baik sekali. Terima kasih. Mari, Endah. Palawa membimbing Endah, sedangkan Tulur membimbing Resti. Kedua wanita itu membiarkan saja kemana mereka akan dibawa. Mereka terus berjalan masuk ke tengah kota Pringgading.
dan di salah sebuah jalan yang sepi. Lihatlah, kita menuju arah yang memang merupakan tujuanku, Endah. Rumah bordil itu. Jika begitu, tugas kita akan menjadi semakin mudah. Aku pun akan mendapat bagian. Ada apa? Mengapa tiba-tiba kalian tertawa? Apakah ada sesuatu yang lucu atau menyenangkan kalian? Tidak. Apakah kita sekarang menuju rumah Kakang Tulur? Ataukah Kakang Palawa? Kita beristirahat saja malam ini di rumah hiburan. Kalian bisa menikmati kegembiraan malam ini sebelum kuantarkan ke tempat pekerjaan kalian. Nah, itu dia rumahnya. Di sanalah kita akan melewati malam yang dingin. Rumah yang penuh dengan musik dan hiburan yang menyenangkan kalian. Ayo, cepat sedikit langkah kalian. Ayo, masuklah. Kenapa ragu? Aku akan menyediakan sebuah kamar masing-masing untuk kalian. Ayolah. Tapi... Ayo, masuklah. Besok kau akan segera mendapatkan pekerjaan. Ayo, ayo. Selamat datang Raden. Oh, rupanya Raden berdua sudah membawanya dari luar. Dari manakah Raden mendapatkannya? 2 ekor kelinci yang cukup segar. Shh, mereka adalah wanita baik-baik yang bicara tidak-tidak. Gadis maksudmu? Raden berdua sungguh beruntung sekali. Aku sudah tidak sabaran melihat tingkah dia. Apakah itu sasaranmu di tempat ini? Laki-laki tua yang dipanggil dengan nama Kirakil. Benar, Endah. Itu adalah sasaranku. Dan 2 pemuda yang gagah-gagah ini kuserahkan padamu. Kita bergerak sekarang. Resti dan Endah yang sudah tidak sabaran lagi setelah berada di rumah hiburan sarang para hidung belang, segera saja mencabut pedang pendeknya yang disembunyikannya di balik pakaiannya. Palawa dan Tulur terkejut manakala melihat di tangan gadis-gadis cantik mangsanya telah terdapat sebilah pedang. Apa itu? Dari mana kau dapatkan pedang itu, Resti? Endah? Dari mana? Pedang ini memang selalu kubawa-bawa di pinggangku. Pedang ini kusediakan untuk laki-laki busuk seperti dirimu, Palawa. Juga engkau, Tulur. Tapi tentu saja, orang sepertimu yang paling pantas menerima hukumanku lebih dahulu. Perempuan gila. Dari mana kalian dapatkan perempuan seperti ini? Resti, Endah, lepaskan pedang itu. Dan jangan bertindak gila seperti itu. Berikan pedang itu padaku. Orang gila. Penjaga, Rabun, Kantang, ayo cepat kemari. Ada pengaco di sini. Kau panggillah seluruh anak buahmu. Tukang-tukang pukulmu, Akiragil. Ketahuilah, aku adalah Resti, wanita yang dahulu diserahkan oleh saudagar Panjalin dari desa Kaliputih. Engkau Resti. Engkau yang dahulu tiba-tiba saja menghilang dari tempat ini. Benar. Aku adalah Resti yang dahulu menghilang, lari dari tempat ini. Dan kini aku kembali untuk membalaskan semua sikapmu padaku. Masih ingatkah engkau? Aku menangis, Kiragil. Aku memohon untuk dibebaskan dari rumah ini. Tetapi engkau tidak pernah menghiraukannya. Engkau malah memukul aku. Karena itu, sekarang terimalah pembalasanku. Aduh tanganku. Tangkap. Bunuh 2 wanita iblis itu. Ayo, tangkap. Majulah. Aku adalah murid dari perguruan Kembang Hitam yang datang untuk membuat banjir darah di tempat ini.
Iblis wanita, murid dari perguruan kembang hitam. Panggil para prajurit kerajaan. Buruan, mereka ada di sini. Ayo cepat panggil. Terimalah kematianmu, Akiragil. Hiburan di sudut jalan yang sepi itu sebentar saja sudah diramaikan dengan teriakan-teriakan kesakitan serta nyawa yang meregang. Enda dan Resti, dua orang murid dari perguruan kembang hitam itu mengamuk sebentar saja. Belasan orang laki-laki hidung belang telah terkapar di antara meja-meja dan kursi yang berantakan. Tetapi tidak beberapa lama kemudian, sepasukan prajurit Karang Sedana telah tiba di tempat tersebut. Kembali perkelahian menjadi semakin seru. Dua orang perwira Karang Sedana dari kota Pringgading bersama dengan beberapa orang prajurit pilihan mereka mengepung Resti dan Endah. Tetapi ketika mereka tengah asik terlibat dalam pembantaian, telinga mereka mendengar bentakan keras dari kejauhan. Suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Dengar itu, Resti. Suara Nyai Guru. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Nyai Guru, tiba-tiba Nyai Guru datang memanggil kami. Apakah kalian memperpanjang urusan kalian? Korban terlalu banyak yang kalian jatuhkan. Tapi mereka melawan Guru. Mereka bermaksud membela Kiragil. Jadi kami sekalian memberi hajaran pada mereka, Guru. Aku sempat melihat beberapa orang laki-laki lemah menjadi mangsa pedang kalian. Dan jelas mereka bukanlah tukang pukul Akiragil. Dan juga bukan prajurit kota Pringgading yang baru berdatangan. Aku melihatnya. Ampun, Guru. Kami mohon maaf. Tetapi laki-laki hidung belang yang menggoda kami benar-benar memuakan kami, Guru. Sudahlah. Aku tidak ingin kalian sembarangan menjatuhkan tangan untuk membunuh orang, sekalipun itu laki-laki yang merupakan lawan kita. Gerakan kita membuat pengadilan adalah untuk laki-laki yang benar-benar telah membuat kesalahan padamu, pada kita semua. Juga mereka yang berani mengangkat dada. Aku tidak suka kalian membunuh laki-laki sekalipun yang telah lari ketakutan. Itu adalah sikap yang tidak terpuji. Ampunkan kami, Nyai. Kami tidak akan melakukan hal itu lagi. Baiklah. Sekarang dengarkanlah pesanku. Selesai atau tidak selesai, seluruh kawan-kawan kalian sudah harus berkumpul di hutan Loyang besok siang, tepat tengah hari. Tapi bukankah... Ya. Aku mempercepat waktunya. Kita akan segera meninggalkan hutan Loyang ini. Beritahu kawan-kawan kalian secara beranting. Bukankah kalian tahu tempat sasaran masing-masing dari kawan-kawan kalian? Beberapa dari kami mengetahuinya, Nyai. Itu sudah cukup. Secara beranting, kalian akan dapat melakukan dengan cepat. Nah, lakukanlah sekarang juga. Ingat, besok siang di pinggir hutan Loyang. Pergilah. Baiklah, kami permisi, Nyai. Begitu liarkah mereka? Aku melihatnya mereka memburu laki-laki di dalam pondok. Tidak memberikan ampunan pada laki-laki yang merunduk memohon ampun. Pada orang yang lari ketakutan menghindar. Mereka membunuh hampir seluruh laki-laki di dalam pondok itu. Tidak seperti yang telah direncanakan. Hanya laki-laki yang telah membuat rusak kehidupannya. Oh, ya aku. Sementara itu di kota Pringgading, Prabu Purbaya telah tiba di sana bersama Cempaka.
beberapa saat setelah terjadinya pembantaian di rumah hiburan para hidung belang. Setelah mendapat petunjuk dari para prajurit arah kemana larinya buruannya, Prabu Purbaya segera meninggalkan kota Pringgada. Mereka sudah menghilang lagi. Entah kemana, Dinda. Iya, kita kembali kehilangan jejak mereka. Tetapi, jikapun kita berhasil mengejar mereka dan menangkapnya, Bibi Ulan tetap masih jauh dari tangan kita. Agaknya, satu-satunya jalan untuk menangkapnya hanyalah besok lusa, di pinggiran hutan loyang. Kita tidak boleh berputus asa, Dinda. Kita akan mencarinya terus. Kita akan menemukannya. Marilah kita berpencar saja. Kanda berputar ke arah timur dan nanti bertemu dengan Dinda yang akan mencarinya terus ke depan sana. Bagaimana? Dinda kira begitu juga baik. Mari, kita cepat cari. Kita berpencar, Dinda Cempaka. Kau mengejarnya terus. Aku akan mencoba mencarinya dengan berputar. Ayolah, Kanda. Kita harus menemukan mereka dan menangkapnya. Jika tidak, kewibawaan kerajaan Sunda akan runtuh dengan amuk angkara murkanya. Hup! Cempaka terus melesat ke depan dengan hati-hati, memasang telinganya dengan penuh kewaspadaan. Dan beberapa ratus tombak kemudian, Hei, ada bayangan berkelebat di hadapanku. Hei, siapa itu? Berhenti! Hup! Bibi Wulan, tunggu! Hup! Hup! Jangan mengikutiku terus-menerus, Cempaka. Hiya! Hup! Bibi Wulan, sadarlah. Pedang ular mas itu telah merusak seluruh kesadaran Bibi Wulan. Aku akan memadukan gerakan pedangku dengan aji banyu cakrabuanaku. Hup! Celaka, banyu cakrabuana. Aku tidak akan terus-menerus menghadapinya dengan aji penolak bala. Aku akan melumpuhkannya dengan aji banyu agung. Aji apa lagi yang telah dipersiapkan Cempaka? Apa peduliku? Aku akan menghancurkannya dengan gabungan cakrabuanaku dengan gerak pedang ular mas ini. Hup! Hiya! Anting Wulan, atau yang kini kita kenal dengan Nyai Kembang Hitam, terkejut bukan main ketika merasakan hawa dingin yang hendak membekukan tubuhnya menusuk tajam. Menyadari akan bahaya di hadapannya, segera saja Nyai Kembang Hitam menghindari serangan lawannya. Ia tidak mempunyai keberanian untuk membenturkan kekuatannya. Gila, tubuhku menggigil, membeku hanya karena terkena angin sambaran serangannya. Haji apakah yang dipergunakannya? Berbahaya sekali. Aku harus meninggalkan tempat ini sebelum Prabu Purbaya juga tiba di tempat ini. Aku harus meninggalkan tempat ini demi perguruan Kembang Hitam. Hup! Jangan pergi, Bibi Wulan. Hup! Biasa sekali gerakan Bibi Ulan. Kecepatan larinya benar-benar tidak ada bandingnya di bumi Jawa dan Pasundan ini.
Mungkin aku menemukannya kembali. Kegelapan malam ini membantu Bibi Ulan untuk semakin jauh lari menghindar. Kemanakah Kanda Purbaya? Mengapa belum nampak juga? Itu dia. Bagaimana Dinda Cempaka? Aku menemuinya dan terlibat dalam pertempuran dengannya. Tetapi ia kembali berhasil melarikan diri, Kanda. Sampai kapan kita akan main kucing-kucingan saja? Sampai kita tidak ragu lagi untuk menyerangnya, Kanda. Iya, kita akan melakukan itu. Kita akan mengepungnya dengan Aji Banyu Agung. Memang hanya itulah satu-satunya jalan untuk menghentikan perburuan ini, Kanda. Marilah Dinda, kita mencari penginapan di kota, sekaligus mengawasi gerakan murid-murid perguruan Kembang Hitam yang akan mengumbar dendam mereka. Sementara itu di kegelapan malam, Aku harus menjauhi mereka demi perguruan Kembang Hitam yang menjadi tumpuan masa depanku. Aku tidak boleh menjadi malu dan kecil hati karena satu saat seperti yang dikatakan Nek Ranggis, bila mana kekuatannya telah lebur, menyatu dengan kekuatanku, tidak akan ada lagi kekuatan apapun yang dapat menahanku. Sudah cukup jauh aku meninggalkan mereka. Lelah sekali. Aku akan beristirahat dan tidur. Aku akan membuat perapian kecil untuk mengusir nyamuk-nyamuk dan rasa dingin. Apakah kau sudah tidak mengenali aku lagi? Sudah tidak mengingatku lagi? Wulan! Wulan! Suara itu aku kenal. Eyang, itu suara Eyang Kaliman. Dia adalah Eyangku yang sesungguhnya. Di mana dia? Wulan! Wulan! Aku di sini. Aku ada di sebelah utaramu. Aku berada 100 tombak darimu. Aku di sebelah utaramu, Wulan. Jika kau ingin berjumpa denganku, tanggalkanlah pedangmu dan temuilah aku di sini. 100 tombak di sebelah utaramu saat ini. Oh, Wulan, cucuku. Demi yang jagat Dewa Batara, demi Mayapada, bumi dan seluruh isinya, datanglah padaku. Tanggalkanlah pedangmu untuk sesaat saja. Itu pasti Eyang Kaliman. Aku yakin. Kasihan sekali. Eyang tewas adalah karena diriku. Aku yang menyebabkannya. Aku akan menemuinya. Tapi aku harus meletakkan pedang ini. Ya, aku akan menyembunyikannya dengan hati-hati di tempat ini. Nah, cukup tersembunyi sudah. Sekarang aku akan melihat Eyangku di sebelah utara. Di sebelah sana. Di mana Eyangku? Eyang! Eyang! Di manakah Eyang berada? Teruslah berjalan ke depan, Wulan. Ini aku di sini. Suara itu sudah semakin dekat. Di sana. Nyai Kembang Hitam terus berjalan mendekati arah mana ia mendengar suara eyangnya, Eyang Kaliman. Dan di balik berumbul semak yang lebat,
tempat. Di atas sebuah batu kecil, Nyai Kembang Hitam melihat seorang kakek tua dengan jenggot panjang terurai tengah duduk bersila dengan mata terpejam. Nyai Kembang Hitam terpekik melihat laki-laki tua di hadapannya. Eyang! Wulan, cucuku. Waktuku tidak akan lama. Aku tidak akan mampu menahan kekuatan hitam dari Nenek Ranggis yang membentengi dirimu. Saat ini, aku mendapatkannya hanya beberapa saat saja. Sebentar lagi ia akan datang mengusirku. Ada apakah, Eyang? Apakah ada sesuatu yang ingin Eyang sampaikan pada saya? Seperti yang Eyang pernah katakan padamu, nenek itu harus kau jauhi, Wulan. Nenek itu sangatlah berbahaya sekali. Jangan kau turuti kata-katanya. Dan jangan luluskan kehendaknya untuk melebur kekuatannya. Melebur dirinya ke dalam dirimu. Karena itu akan merubah dirimu. Kau tidak lagi akan merupakan manusia yang utuh. Kau akan berubah menjadi iblis. Sekurang-kurangnya, sebagian dirimu adalah iblis sendiri. Ingat-ingatlah itu, Wulan. Tapi Eyang, aku adalah manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai hati. Aku akan dapat membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Wulan, dengan meleburnya tubuh iblis itu ke dalam dirimu, kau bukan lagi manusia yang seutuhnya. Ingatlah itu, Wulan. Aku memang cucu yang berdosa. Aku sudah menyebabkan kematian Eyang. Aku yang menyebabkan kematian Eyang. Eyang tewas karena terlalu memaksakan diri bekerja siang malam di depan perapian. Aku telah memaksakan Eyang yang sudah tua membuatkan pedang ular emas ini untukku. Ketahuilah, Wulan, kau sudah terlalu jauh dipengaruhi oleh nenek siluman itu. Kau sudah... Oh, celaka. Waktuku telah habis, Wulan. Nenek siluman itu telah datang. Oh, iblis jahat. Kau telah membuat cucuku menjadi berubah. Eyang! Eyang! Apa yang terjadi dengan dirimu? Eyang! Nyai Kembang Hitam terpukau melihat tubuh Eyang Kaliman kakeknya yang melayang terbawa angin yang kencang. Namun Eyang Kaliman berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan gaib yang mengayunnya ke sana kemari. Anting Wulan menjadi tidak mengerti. Sementara angin kencang itu masih saja bersiutan, tubuh kakek tua Eyang Kaliman masih terus terombang-ambing sampai akhirnya. Eyang, aku bermimpi rupanya. Tapi angin itu angin jahat yang mengombang-ambingkan Eyang. Masih saja terdengar seperti dalam mimpiku. Aneh sekali. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Bermimpikah aku? Celaka. Pedangku. Di mana pedangku? Apakah ada seseorang yang telah mengambilnya ketika aku sedang tertidur pula? Tidak ada di pinggangku. Kemanakah pedangku? Oh iya. Apakah kejadian tadi bukanlah mimpi? Aku akan mencoba mencarinya di tempat itu. Aku ingat dalam mimpiku tadi, aku merasakan bahwa aku meletakkan di tempat itu, dekat pohon besar itu, di sebelah kiri perapianku ini. Aku akan melihatnya. Nyai Kembang Hitam yang merasa penasaran sekali kemudian menggali tempat yang dicurigainya dan akhirnya yang Caka Dewa Betara, pedang ular emasku ada di tempat ini. Jadi aku yang telah meletakkannya.
dalam tidurku dan meletakkannya di lubang ini. Aneh sekali. Dan angin ini dalam mimpiku adalah angin yang telah membuat Eyang Kaliman menderita. Eyang, apakah engkau ada di sini? Eyang, jawablah, apakah engkau tadi datang kepadaku? Eyang. Gila, aku telah dipermainkan oleh mimpi buruk. Tetapi angin aneh sekali. Eyang! Tak ada jawaban apapun. Apakah Nenek Ranggis benar telah muncul mengusir Eyang Kaliman yang hendak datang menjumpaiku seperti yang telah dikatakan Eyang padaku tadi? Nenek Ranggis, apakah engkau itu? Engkaukah yang telah menciptakan angin untuk mengusir Eyangku? Kepala itu kemudian berdiri. Ia berjalan ke kiri dan beberapa saat kembali ke kanan. Wanita itu menjadi gelisah dan penasaran. Tetapi beberapa saat kemudian, angin dan suasana di sekitarnya kembali sebagaimana biasa. Angin yang menyeramkan itu perlahan-lahan lenyap entah kemana. Hingga kini, Nyai Kembang Hitam seorang diri dalam kegelapan malam. Iya, aku benar-benar dapat dibuat gila oleh suasana malam ini. Nenek Ranggis! Apakah engkau ada di sekitar sini? Keluarlah dan jangan mempermainkan aku, Nenek Ranggis. Manggilnya dengan cara bersemedi. Aku harus memecahkan misteri malam ini. Aku akan memanggil Nenek Ranggis. Aku akan menghubunginya dengan cara bersemedi. Misteri yang membingungkan aku harus kupecahkan malam ini juga. Nenek Ranggis, datanglah, Nek. Datanglah. Aku memerlukan dirimu saat ini. Ada apakah engkau memanggilku, Wulan? Apakah ada sesuatu yang harus aku bantu, Apakah yang sebenarnya telah terjadi pada diriku di tempat ini malam ini, Nek? Tidak ada yang terjadi dengan dirimu. Kau tertidur demikian gelisahnya. Dan kemudian kau berteriak-teriak memanggilku, bagaikan orang tidak waras. Ada apakah sebenarnya? Apakah benar engkau tidak tahu? Aku baru saja bermimpi bertemu dengan Eyang Kaliman. Dalam mimpiku, Eyangku terseret oleh angin yang berkekuatan hebat, mengombang-ambingkannya. Janganlah kau mau dipermainkan oleh mimpimu, Wulan. Mimpi adalah mimpi yang tidak memiliki arti apapun. Tapi saat tersadar dari mimpiku, aku telah kehilangan pedang ular emas dari pinggangku, dan aku menemukannya justru di suatu tempat yang tersembunyi. Dan aku mengetahui hal tersebut karena teringat oleh peristiwa dalam mimpiku, yaitu aku meletakkan sendiri pedang itu di tempat tersebut. Mimpi adalah mimpi, Wulan. Kau telah dipermainkan oleh mimpi burukmu. Kau telah berjalan dalam tidurmu karena pengaruh mimpimu. Sudahlah, jangan kau pikirkan lagi eyangmu. Ia telah lama mati. Baiklah. Mudah-mudahan saja engkau benar, Nek. Jika begitu, aku akan kembali ke tempat semayam.
pintu ini. Oh, Cempaka cucuku, bukalah pintu. Siapa itu? Siapa? Aku, Cempaka. Tolonglah aku. Aku mengenal suara kakek tua itu. Kanda, Kanda Purbaya, bangunlah Kanda. Ada apakah, Dinda? Ada seseorang yang mengetuk pintu. Seseorang yang membutuhkan pertolongan. Hei, mengapa engkau tidak segera menolongnya? Ayo, cepat buka pintu itu. Kanda, lihat tubuh seseorang yang tergeletak di muka pintu kamar kita. Ayo, kita angkat ke dalam. Hei, ini adalah Eyang Kaliman, Cempaka. Letakkan di pembaringan kita itu. Eyang Kaliman. Kalian Purbaya dan Cempaka. Aku tidaklah sanggup lagi untuk mengurus cucuku Anting Bulan. Anting Bulan? Apa yang terjadi dengan Bibi Ulan? Cucuku Anting Bulan akan semakin terjerumus jauh dan tidak akan dapat lepas lagi dari ikatan kekuatan jahat dari Nenek Ranggis. Apa yang akan terjadi dengan Bibi Ulan? Siluman ular itu akan melebur dirinya, akan menyatukan dirinya ke dalam diri cucuku Wulan. Dan jika itu sampai terjadi, tidak akan ada lagi cucuku Wulan yang manis. Yang ada hanyalah siluman wanita ular yang baru. Oh, cegahlah hal itu, Tuanku Purbaya, Cempaka. Mereka akan menyembunyikan diri selama 40 hari 40 malam dalam semedi. Itu tidak boleh terjadi. Ya, itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Dinda. Dan jika kita tidak juga menemukannya besok, 2 hari lagi, kita akan menemukannya di pinggir hutan loyang seperti yang kita dengar di makam Ibu Diahwari. Oh, iya. Sudahlah, sekarang tidurlah kembali, Kanda. Prabu Purbaya dan permaisurinya kembali merebahkan diri mereka di pembaringan rumah penginapan kota. Dan keesokan harinya, di tengah hutan yang lebat, tidak, aku tidak akan meninggalkan perguruan Kembang Hitam. Aku tidak akan meninggalkan Nyai Guru Kembang Hitam. Aku juga. Aku juga. Ya, kami tidak akan meninggalkan Nyai Kembang Hitam. Ya, kami juga tidak akan meninggalkan Nyai Kembang Hitam. Bodoh. Kalian semua masih akan ditekan terus, dijadikan budak-budaknya. Sekarang adalah kesempatan kalian untuk bebas. Prabu Purbaya telah membenturnya. Dan kita sekarang bebas. Nyai Kembang Hitam memang keras dan nyaris berbuat ganas pada kita. Tetapi aku tidak akan melupakan budinya yang telah menjadikan aku seorang gagah yang mampu menempur 2 ekor harimau sekaligus. Aku akan tetap berguru pada beliau. Justru dengan kepandaian yang kita miliki sekarang, kita dapat bekerja lebih baik. Kita dapat menjadi seorang prajurit. Ataupun jika kita mau, dapat menjadi pengurus pasar yang ramai, yang dapat menghasilkan uang banyak untuk kehidupan kita. Aku tidak mau. Aku juga tidak, Ki. Kita akan kembali pada Nyai Guru. Iya, kita akan kembali pada Nyai Guru. Sekarang juga kita akan menuju pinggir hutan loyang, tempat pertama kali kita keluar. Di dekat perbatasan Kawali dan Indraprasta. Terserah kau, Limbuna. Mungkin karena engkau adalah seorang pemuda yang gagah, tampan, kau ingin mengadu nasibmu di desa atau di kota dengan kepandaianmu itu. Silahkan. Marilah kita pergi ke tempat yang telah ditentukan Nyai Kembang Hitam, kawan-kawan. Pergilah, hai orang-orang bodoh, kuda-kuda tunggangan perempuan-perempuan liar. Tutup mulutmu, Limbuna. Aku tidak akan mengganggu kehendakmu. Aku tidak akan menghalanginya.
Tetapi jika mulutmu begitu jahat, aku akan meremasnya dan merontokkan gigimu seluruhnya. Rasanya, sebelum pergi meninggalkan kalian, aku ingin sekali menunjukkan pada kalian bahwa aku Limbuna yang justru sanggup akan merontokkan gigimu, Kakang Wirya. Baiklah, kita akan buktikan apakah aku yang tua ini atau engkau yang masih muda yang akan rontok lebih dahulu giginya. Hup, hup. Ki Wirya, laki-laki yang telah berumur setengah baya itu, menyerang dengan tangan terbuka, siap meremas mulut Limbuna, lawannya yang jauh lebih muda. Sementara itu Limbuna menyerangnya dengan kepalan-kepalan tangan yang membawa angin pukulan yang cukup berbahaya. Kau akan merasakannya segera, Wirya. Kau akan menjadi jauh lebih tua dalam beberapa saat lagi. Tidak memiliki gigi sebuah pun. Limbuna yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari Ki Wirya berhasil mendesak laki-laki setengah tua itu. Tetapi pada saat-saat yang genting, tiba-tiba dari balik belukar muncul sesosok tubuh yang ramping, yang mengenakan pakaian berwarna hitam, lengkap dengan cadar di wajahnya. Untuk sesaat, laki-laki yang berada di pinggir arena itu terdiam. Tubuh mereka menggigil, tetapi darah mereka serasa membeku. Mereka semua telah mengenal dengan pasti siapa yang datang. Beberapa saat kemudian Ki Wirya yang tengah terdesak menyadari akan kedatangan junjungannya. Segera saja ia melompat mundur mendekati dan menghaturkan sembah. Ampunkan kami semua, Nyai. Ada apa di sini, Paman Geda? Apa yang kalian ributkan? Limbuna hendak meninggalkan kelompok ini. Saya tidak terlalu mempersoalkannya, Nyai. Tapi ia mengolok-olok saya dan juga kawan-kawan yang lain yang mau mengabdi pada Nyai. Dan hal itu tidak dapat saya terima. Benarkah engkau ingin meninggalkan perguruan Kembang Hitam, Limbuna? Aku... Berkatalah terus terang, Limbuna. Aku tidak akan melarang. Jika memang kau ingin meninggalkan perguruan Kembang Hitam, bicaralah. Iya, aku akan keluar dari perguruan Kembang Hitam. Dan aku ingin hidup secara wajar di dalam masyarakat. Kau kuizinkan untuk keluar dari perguruan Kembang Hitam. Tetapi aku mengkhawatirkan tentang kepandaian yang telah kau dapatkan dari perguruan Kembang Hitam. Kau akan memalukan Kembang Hitam jika bertemu dengan tokoh yang lebih tinggi kepandaiannya darimu. Dan kau mungkin akan menjadi lupa daratan, lupa segala jika menghadapi orang-orang lemah. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, aku ingin agar kau melepaskan seluruh kepandaianmu itu, seluruh kemampuan yang kau miliki dari perguruan Kembang Hitam. Apa maksudmu, Nyai? Kau akan mengambil kembali kepandaianku? Tidak. Jangan, Nyai. Aku tidak akan meninggalkan perguruan Kembang Hitam. Aku tidak akan meninggalkanmu, Nyai. Jangan ambil kepandaianku, Nyai. Jangan. Nah, apakah ada lagi di antara kalian yang ingin meninggalkan Kembang Hitam? Majulah. Aku tidak akan menghalanginya. Tapi aku hanya ingin meminta kembali apa yang telah aku berikan. Tidak, Nyai. Kami semua telah memutuskan untuk tetap bersama Nyai, bersama perguruan Kembang Hitam. Hanya Limbuna saja yang ingin melakukan hal tersebut. Baiklah, jika kalian semua masih tetap ingin bersama, sekarang pergilah ke pinggir hutan Loyang. Karena saat ini, tepat tengah hari, kita akan menentukan rencana baru dari perguruan kita. Cepatlah, sebelum terlambat. Aku pergi dahulu. Menjelang tengah hari di pinggiran hutan Loyang. Lihat sih, bagaimana dengan kawan-kawan kita lainnya? Berapa banyak yang belum tiba? Hanya 6 orang. Mungkin mereka hanya terdiri dari 2 kelompok. Kemudian 10 orang laki-laki dan... lihat itu, siapa yang datang? Mereka datang. 10 laki-laki itu datang kembali. 9, lihat sih. Lihat di sebelah utara sana. Beberapa kawanmu lainnya yang juga menuju kemari. Sebentar lagi semuanya lengkap. Kita tinggal menunggu Nyai Kembang Hitam saja. Lihat sih, tolong kau temani Diahwari yang masih belum pulih kekuatannya. Aku akan menemui Ki Wirya menanyakan seorang kawannya yang tidak nampak bersamanya. Baik, Mbak Yu. Lastri mendekati Ki Wirya dan menanyakan hilangnya seorang dari kelompoknya.
Suasana siang hari di pinggiran hutan Loyang terasa begitu hening. Walaupun puluhan anggota kembang hitam berserakan di rerumputan, akan tetapi keheningan itu mulai terusik dengan suara lengkingan gajah dari kejauhan yang perlahan-lahan mendekati ke arah mereka. Beberapa ekor gajah menuju kemari. Berbahaya sekali jika ia sampai keluar dari hutan dan masuk desa. Aku akan meminta izin pada Mbak Yu Lastri. Mbak Yu, Kenapa Wiatsi? Gajah-gajah itu? Dengar itu Mbak Yu. Suara gajah-gajah itu menjadi semakin mendekat saja. Berbahaya sekali jika binatang buas itu akan mengganggu penduduk desa. Apakah aku boleh mengusirnya? Tunggu dulu. Sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi, tidak mungkin. Mbak Yu benar. Mbak Yu benar. Itu suara Jaro dan Liman. Aneh sekali. Bagaimana mungkin ia bisa berada di sini? Oh, lihat. Itu beberapa orang mengiringi gajah-gajah itu. Kawan-kawan kita, Wiatsi. Celaka. Apa yang terjadi dengan mereka? Kalian? Mungkin? Kayan? Apa yang terjadi di dalam perguruan kita? Kenapa kalian meninggalkan perguruan kita? Kaum laki-laki di perguruan melarikan diri, Bibi Lastri. Mereka melarikan diri? Bagaimana mereka berani? Kalian sendiri bagaimana bisa selamat? 2 hari yang lalu, tepatnya 1 hari setelah kepergian Mbak Yu keluar hutan, 2 orang muda yang mengaku bernama Purbaya dan Cempaka datang. Dan hal itu karena kedatangan mereka, 10 orang kita melarikan diri, pergi bersama dengan 2 tamu yang sakti itu. Celaka sekali. Aduh, entah bagaimana marahnya Nyai Guru. Kalian, mengapa diam saja? Mengapa kalian tidak mencegahnya? Mereka adalah pasangan tokoh yang sangat sakti. Kami berlima tidak mampu untuk menahan mereka. Tapi bagaimana dengan mereka? Apakah mereka tidak mampus dibatuk ular-ular berbisa penjaga hutan Loyang? Bagaimana kalian juga bisa selamat menembus hutan itu? Menurut 2 orang tamu yang datang mengacu di tempat kita, merekalah yang telah memusnahkan ular-ular itu, serta juga menghancurkan tirai gaib yang menutup daerah kita. Oh, gila. Siapa mereka itu? Entah apa yang akan dikatakan Nyai Guru jika mendengar semua ini. Lastri, yang merupakan pembantu utama dari Nyai Kembang Hitam, menjadi gemetar tubuhnya mendengar ada seseorang yang sanggup untuk merobek tirai gaib dan ular-ular siluman penunggu hutan Loyang. Tanpa dapat dikuasainya lagi, darahnya bergolak. Kekuatan tenaga sakti dari bawah pusarnya menggelegak naik. Lastri pun tak dapat menahan diri lagi, melompat menjauhi Nyai Engkim dan kawan-kawannya, dan kemudian melontarkan kekuatan yang hampir tak dapat dikendalikannya lagi. Belum lagi nafasnya dapat terkuasainya, tiba-tiba ia mendengar teriakan Kayan, putra dari Nyai Kembang Hitam gurunya. Ibu! Oh, ibu datang! Lastri tersentak mendengar suara Kayan. Ia segera berbalik melihat ke arah mana Kayan melesat dan bersiap untuk menghadap dan melaporkan semua yang terjadi di perguruan mereka di tengah hutan Loyang. Tetapi tiba-tiba saja ia mengurungkan niatnya ketika melihat sikap gurunya Nyai Kembang Hitam yang begitu aneh. Nyai Kembang Hitam menyambut kedatangan putranya dengan wajah yang putus asa, nampak penuh dengan kelelahan. Bagaimana keadaanmu selama ini, Kayan? Kacau, Bu. Ada 2 orang pengacau yang datang, merusak dan membawa lari 10 orang anggota laki-laki. 9, Nyai. Seorang di antara mereka, yaitu Riswara, tidak meninggalkan perguruan. Ia kini masih ada di perguruan. Tetapi ikatannya telah lepas dibuka oleh sahabatnya sebelum lari meninggalkan perguruan. Untuk itu kami mohon ampunan, Nyai. Kebetulan sekali Kayan datang. Kita akan segera pergi jauh ke arah barat. Saat ini juga
Dendam dan ganjalan kalian sudah kalian lunasi. Nah, bersiaplah kalian semua. Dan gajah-gajah itu harus engkau tinggalkan, Kayang. Tapi Bu, bagaimana dengan Paman Wiswara? Apakah kita akan meninggalkannya? Benar, Nyai. Dia telah menunjukkan kesetiaannya pada perguruan ini. Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan melirik jauh ke samping kirinya. Sebentuk wajah yang cantik manis, dibayangi kegelisahan yang teramat sangat, memandangnya dengan penuh permohonan. Dialah Wiyatsih. Kita tidak akan dapat menunggunya lebih lama lagi. Kita akan pergi sekarang juga ke arah barat. Tetapi aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya, dan kemudian menyusul rombongan ini ke arah barat sana, kaki Gunung Salak. Wirya? Ya, Nyai. Kau kembalilah ke perguruan, jemput Riswara, dan bawa langsung anak itu ke arah barat. Jika memang Dewata menghendaki, kita akan bertemu. Setidak-tidaknya di kaki Gunung Salak sebelah timur. Baik, Nyai.